salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang penyelesaian konflik dengan leadership pada UMKM Sumo Squid dan Broko. Anggota kami terdiri dari Amelia Putri, Christina Tan, Christina, saya sendiri Jessica Valeria, dan juga Seri. Yang pertama, pendahuluan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi maupun perusahaan wajib mempunyai visi dan misi yang jelas, karena visi dan misi akan menjadi suatu bagian yang sangat penting bagi pemimpin untuk menjalankan pekerjaannya. Dalam teori Six Emotional Leadership Style, menurut kelompok kami, teori yang cocok untuk UMKM kami adalah visionary leader, ataupun yang disebut sebagai pemimpin visioner. Karena di sini pemimpin UMKM-nya akan memimpin dan juga mendorong karyawannya untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu dan akan memastikan bahwa karyawannya memahami semua dari visi misi yang ada di UMKM mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu landasan teori atau konflik bisnis dan tipenya. Konflik diartikan sebagai suatu proses yang dimulai ketika satu bagian atau kelompok yang merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif. Terdapat beberapa tipe konflik bisnis yang dapat dikualifikasikan, yaitu yang pertama, konflik tugas berkaitan dengan konten dan tujuan pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan berfokus pada hubungan interpersonal. Dan yang terakhir itu adalah konflik proses, adalah tentang bagaimana pekerjaan yang diselesaikan. Yang kedua itu adalah landasan teori atau managing conflict dan change. Dalam mengelola konflik dan perubahan tersebut memiliki beberapa strategi di dalam konflik tersebut, yaitu yang pertama ada kompromi, yang kedua itu ada kolaborasi, yang ketiga itu ada akomodasi, yang keempat itu ada penolakan, dan terakhir itu ada kompetensi. Oke, selanjutnya ada teori yang terkait dengan tipe kepemimpinan. Dalam kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, baik bawahan maupun kelompok untuk bekerja sama untuk pencapaian tujuan tersebut. Sehingga tipe dalam kepemimpinan ini juga banyak mendapatkan penilaian. Penilaian utamanya itu adalah kekurangan, mungkin karena itu sangat mempengaruhi dan juga banyak digunakan dan menjelaskan tentang bagaimana jenis perilaku tipe kepemimpinan tertentu mempengaruhi kinerja bawahan dan bawah ukuran yang digunakan oleh orang-orang dengan sepenuhnya menjadi sasaran jenis kritik yang sama seperti dengan menekankan lainnya pada pendekatan. Selain itu, dalam situasi yang rendah, dengan berpendapat bahwa efektivitas seorang pemimpin, sehingga dapat mengubah perilaku kepemimpinan mereka untuk sesuatu untuk melakukan perubahan dalam keadaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana sebuah metode riset bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang sudah diperoleh serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung penelitian ini dan menghasilkan teori. Terdapat 3 tahap dalam melaksanakan penelitian ini. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan, kita melakukan beberapa hal terlebih dahulu sebelum berkunjung ke lokasi penelitian. Persiapan yang dilakukan yaitu pemilihan UMKM sebagai objek penelitian, mengatur jadwal untuk melaksanakan observasi, serta menyiapkan pertanyaan yang akan diwawancara nanti. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kita melakukan kunjungan ke lokasi UMKM yang dipilih yaitu Sumo Squid and Broko pada hari Jumat 7 Mei 2021. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada pemilik UMKM. Dan tahap yang terakhir adalah tahap analisa data. Pada tahap terakhir ini, yaitu tahap analisis data, kita menyusun hasil wawancara untuk mengetahui di mana letak permasalahan pada UMKM ini. Selanjutnya bagian keempat adalah analisis dan hasil pembahasan. Pertama akan membahas mengenai konflik UMKM. Dapat beberapa konflik yang terjadi pada UMKM tersebut. Yang pertama adalah karyawan malas-malasan. Hal ini terjadi dikarenakan pemilik UMKM tersebut jarang hadir pada toko. Oleh karena itu memberikan kebebasan bagi karyawannya tersebut. Kemudian yang kedua, karyawan sering tidak hadir. Kemudian yang ketiga adalah karyawan tidak akur. Ini lebih ke konflik hubungan atau interpersonal. Kemudian yang keempat itu adalah pandemi COVID-19. Untuk mengatasi
tiga masalah di atas, karyawan malas-malasan, sering tidak hadir dan tidak akur ini bisa menggunakan tipe kepemimpinan commanding. Karena tipe kepemimpinan ini bersifat lebih tegas dan keras dengan cara memerintah yang merupakan cara yang lebih cocok untuk mengatasi karyawan yang bermasalah atau memiliki kompetensi yang rendah. Selanjutnya, untuk pandemi COVID-19 bisa menggunakan tipe kepemimpinan visionary, di mana pemilik bisa menetapkan sebuah tujuan dan memberikan fleksibilitas bagi karyawannya untuk mencapai tujuan tersebut. Tipe ini sangat cocok jika berada di dalam situasi yang memerlukan perubahan, seperti situasi pandemi sekarang ini. Memerlukan perubahan di mana perlunya go online. Yang pertama itu adalah menggunakan GrabFood. Walaupun UMKM ini telah memiliki GoFood, tapi dua pilihan akan lebih baik daripada satu pilihan, karena kedua aplikasi ini memiliki fitur dan promo yang berbeda, sehingga kadang terdapat orang yang suka menggunakan GrabFood, ada juga yang suka menggunakan GoFood. Bagi lokal yang jarang keluar rumah, mereka akan lebih tertarik jika memesan makanan secara daring begini, dan juga akan memperluas jangkauan penjualannya kepada orang-orang lain. Kemudian yang kedua adalah media sosial, yang tujuannya itu akan memperluas jangkauan juga, terutama pada pandemi sekarang ini. Salah satu media sosial yang digunakan oleh UMKM ini adalah Instagram. Kemudian memasang baliho, jika dihitung dari harga cetak hingga tempat pemasangan, kira-kira kurang lebih harganya itu adalah 200 juta. Kemudian yang keempat itu adalah diskon. Selain dapat menarik pelanggan-pelanggan baru, kita juga dapat mempertahankan pelanggan lama selama pandemi ini. Kemudian decision making. Dengan decision making ini menggunakan benefit and cost ratio, payback period, dan net profit value. Pertama itu adalah benefit and cost ratio. Benefit and cost ratio ini digunakan untuk menghitung rasio dari keuntungan dan kerugian. Yang pertama itu adalah omset. Omsetnya itu sebanyak 1 miliar. Kemudian modalnya itu adalah 750 juta. Kemudian omset dibagi dengan modal, 1 miliar dibagi dengan 750 juta, maka akan menghasilkan benefit and cost ratio sebanyak 1,33. Berarti benefit cost ratio ini telah lebih dari 1, berarti dihitung menguntungkan. Payback period. Payback period ini untuk menghitung jangka waktu untuk balik modal. Formulanya sebagai berikut, payback period sama dengan modal bagi cash flow bulanan, karena di sini kami menghitung bulan per bulannya. Jadi payback period untuk UMKM ini adalah modal awalnya 750 juta dibagi dengan omsetnya per bulan menurut wawancara dengan pemiliknya. Omsetnya per bulan ini adalah 200 juta. Berarti 750 juta bagi 200 juta sama dengan 3,75. Berarti 3 bulan 8 hari agar dia bisa balik modal. Net profit value dari bulan Mei hingga Desember, berarti 8 bulan. Kemudian kita menggunakan inflasi karena pemilik tidak meminjam dari bank ketika membuka usaha ini. Jadi inflasi ini 1,42% merupakan sebuah beban. Dari hasil dapat ditemukan bahwa untuk Mei itu 0,986, Juni 0,972, Juli 0,959, dan seterusnya. Semakin lama semakin kecil angkanya. Kemudian untuk cash flow ini adalah pengeluaran dan masukan dari UMKM tersebut. Di sini adalah laba bersihnya. Untuk Mei, Juni, Juli perkiraannya adalah mendapatkan kira-kira 150 juta. Kemudian Agustus 180 juta dan seterusnya. Kemudian ketika inflasi 1,42%, untuk yang Mei 0,986 dikali dengan 150 juta akan mendapatkan present value of cash flow yaitu 147 juta. Kira-kira 147 juta. Kemudian yang seterusnya 145 juta dan seterusnya sesuai dengan tabuk. Kemudian present value of cash flow ini akan ditotalkan menghasilkan 1.473 juta yang akan dikurangi oleh initial investment atau modal. Namun karena sudah balik modal, maka modal UMKM di sini adalah 0. Jadi net present value-nya tetap merupakan 1.473 juta. Berarti ini adalah penghasilan yang akan diperoleh jika dijumlahkan dari Mei hingga Desember ke depannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dalam sebuah perusahaan itu diperlukan seorang pemimpin di mana bisa wajib memiliki visi dan misi.
Dan selain itu juga setiap pemimpin memiliki berbagai jenis kepemimpinan, salah satunya yaitu visionary leader. Selain mengenai kepemimpinan, pastinya dalam suatu perusahaan itu memiliki konflik. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, dan UMKM Squid and Broko memiliki beberapa konflik selama pandemi COVID-19, yaitu berkurangnya tenaga kerja. Dan karena COVID-19 ini, beberapa cara untuk mengembangkan UMKM Sumo Squid and Broko adalah bekerja sama dengan GoFood. Untuk penghasilan UMKM Sumo Squid dan Broko dalam masa COVID-19 itu diperkirakan dalam sebulan mencapai 200 juta. Dikarenakan adanya kerjasama dengan GrabFood dan terpengaruhnya dengan sosial media, hasilnya omsetnya itu mengalami kenaikan dari 5-20%. Sekian dari saya, terima kasih.